Cerita berlatar pada tahun 1887, di mana Eropa kala itu sering mendapat ancaman berbagai teror makhluk mengerikan. Dan yang paling mengerikan adalah teror makhluk penghisap darah atau biasa disebut vampir, yang kini sering menteror penduduk Transilvania. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel ini dengan mengklik tombol like, berkomentar di kolom komentar, dan klik juga tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga siapkan secangkir kopi agar pengalaman menonton kalian lebih menyenangkan. Dan inilah dia Van Helsing. Di tempat lain, Vatikan, Roma, seorang pendeta Ordo Suci meminta Van Helsing menemui seorang biarawan bernama Karl untuk menemani perjalanannya menuju Transilvania dalam upaya membantu Anna dan Velkan menghabisi koloni vampir serta mencari jawaban asal-usul diri Van Helsing sendiri. I think that in Transylvania you might find the answer, you see. Sementara itu, di Transilvania, Anna dan Velkan sedang memburu monster ganas peliharaan vampir berwujud serigala jadi-jadian yang biasa disebut werewolf. Di sana, Velkan, Anna, serta beberapa orang lainnya mencoba menangkap serigala jadi-jadian tersebut dengan menjebaknya dengan sebuah kerangkeng baja. Namun, karena sebuah kesalahan kecil, aksi mereka pun menuai kegagalan. Bahkan parahnya, insiden tersebut membuat Velkan diterkam oleh makhluk ganas tersebut, hingga membuatnya jatuh ke dasar jurang dan menghilang. Seminggu kemudian, Van Helsing dan Karl akhirnya tiba di Transilvania. Namun tampaknya kedatangan mereka tak disambut baik oleh penduduk di sana. Saat itulah Anna muncul untuk mendapat penjelasan siapa tamu asingnya. Van Helsing lalu menjelaskan tujuannya ke Transilvania, yaitu dalam rangka membantu Anna sendiri melawan koloni vampir. Tapi sombongnya, Anna seakan menolak niat baik Van Helsing tersebut. Hingga ketegangan mereka pun buyar saat 3 pengantin Dracula datang untuk menangkap Anna. Dengan sigap, Van Helsing lalu menyerang para vampir tersebut yang terus mengejar Anna. Hingga suatu ketika para vampir itu pun berhenti menyerang karena sinar matahari muncul menyinari kota tersebut. Mereka pun mendekati sebuah sumur untuk memastikan bahwa para vampir tadi bersembunyi di sana. Saat itulah mendung kembali datang dan tiba-tiba, ya, Anna pun berhasil dibawa terbang salah satu vampir. Van Helsing lalu menembak vampir tersebut dan berhasil mengenai kakinya. Anna lalu terjatuh dan bersembunyi di dalam sebuah rumah. Namun tanpa dia sadari, Alera, pengantin ketiga Dracula, dan Verona, pengantin pertama Dracula, mengetahui persembunyiannya dan kini siap-siap membunuh keturunan terakhir Raja Rumania tersebut. Sementara itu, di luar, Van Helsing sedang berduel dengan Mariska, pengantin kedua Dracula. Ternyata memang tak mudah mengalahkan vampir, karena selain kebal peluru, vampir ini juga sangat cepat. Namun saya ingatkan kembali bahwa tak ada makhluk yang tak memiliki kelemahan, dan kelemahan vampir tersebut adalah benda-benda suci dan perak. Vampir tersebut pun berhasil dibunuh oleh Van Helsing dengan menggunakan air suci yang berada di depan gereja, dan itu sekaligus menyelamatkan nyawa Anna dari gigitan Alera dan Verona. Sebagai rasa terima kasihnya, Anna kemudian mengajak Van Helsing dan Karl menginap di rumahnya. Saat tengah malamnya, bahaya lain kini mengintai Anna, yaitu makhluk buas serigala jadi-jadian yang muncul saat terjadi purnama. Hampir saja Anna diterkam makhluk itu. Untung Anna dengan sigap menembaknya terlebih dahulu.
Dan tak lama kemudian purnama perlahan ditutupi awan dan kini makhluk jadi-jadian tersebut kembali ke wujud asalnya. Dan betapa terkejutnya Anna, makhluk tersebut ternyata adalah kakaknya sendiri. Belum sempat Falcon memberitahukan rahasia Dracula kepada Anna, purnama itu pun perlahan muncul, yang sekaligus merubah wujud Falcon menjadi makhluk jadi-jadian lagi. Saat itulah Van Helsing keluar membantu Anna, di mana saat itu masih terdiam membisu, seakan tak percaya kakaknya berubah menjadi makhluk buas. Tanpa berpikir panjang, Van Helsing lalu mengejar makhluk tersebut. Namun saat akan menembaknya, Anna tiba-tiba muncul dan mencegah Van Helsing. Give me reason not to. Lalu itu pun pergi dan kembali menemui Dracula di sebuah puri, tempat di mana dulunya Profesor Frankenstein membuat eksperimen untuk menghidupkan mayat. Ternyata Dracula memiliki rencana untuk menghidupkan anak terlarangnya, yaitu dengan menjadikan Victor sebagai media penangkap petir yang kemudian dialirkan kepada telur-telur vampir. I may have failed to kill you, Count, but my sister will not. Sementara itu, Van Helsing dan Anna diam-diam menyusup ke dalam puri tersebut dan tak sengaja menemukan ribuan telur vampir yang direncanakan akan dihidupkan. Petir kemudian menyambar Victor dan berhasil menghantar listrik kepada telur-telur vampir tersebut, sehingga telur-telur itu pun pecah dan menghasilkan makhluk kecil bersayap yang siap menghisap darah. Para makhluk kecil itu lalu diajari Alera dan Verona mencari mangsa dengan menyerang penduduk. Van Helsing yang melihat sosok Dracula lalu menembak beberapa makhluk kecil tersebut untuk memancing kemarahannya. Dengan kecerdikannya, Van Helsing berhasil menusuk jantung Dracula. Namun rupanya musuhnya kali ini benar-benar berbeda, karena Dracula kebal dengan jenis senjata apapun. Sementara itu, Anna diam-diam menemui kakaknya yang sudah tak berdaya dan berniat melepas ikatannya. Namun tiba-tiba kakaknya kembali berubah menjadi serigala jadi-jadian lagi yang kemudian mencekik Anna. Di kota sendiri, para anak vampir yang sedang menyerang penduduk satu persatu tubuhnya mulai bengkak lalu pecah menjadi cairan hijau. Ternyata tubuh Falcon tidak cukup untuk menghidupkan para anak vampir tersebut. Mendengar tangisan dua pengantinnya, Dracula pun menjadi lengah terhadap Van Helsing, dan itu dimanfaatkan Van Helsing untuk kabur dari sana dan membawa Anna pergi. Van Helsing dan Anna kemudian tak sengaja terjerumus ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Di sanalah mereka menemukan manusia monster hasil eksperimen Profesor Frankenstein, di mana saat itu sudah lama bersembunyi setelah insiden kematian Profesor Frankenstein sendiri. Awalnya monster tersebut menyerang Anna dan Van Helsing karena merasa terancam. Namun semuanya terhenti saat Anna bertanya keinginan monster tersebut. Mendapat kesempatan, Van Helsing lalu menembak jarum bius untuk melumpuhkannya. Saat itulah monster tersebut meminta untuk dibunuh karena dia tahu jika Dracula menemukannya maka bencana besar akan terjadi, karena hanya dialah kunci untuk menghidupkan anak-anak vampir. Hal itu pun diketahui oleh Falcon yang saat itu dalam mode serigala jadi-jadiannya. Akhirnya untuk menyelamatkan monster itu, Van Helsing, Anna, dan Kalk berencana membawanya pergi ke Roma untuk mendapat perlindungan. Untuk mengelabui kejaran para vampir, Van Helsing menyusun rencana dengan membawa dua buah gerobak dengan rute yang berbeda, di mana Anna dan Kalk membawa monster tersebut, sedangkan Van Helsing sendiri membawa gerobak yang berisi peralatan untuk membunuh vampir. Dugaan Van Helsing ternyata benar. Alera dan Verona ternyata menyusul mereka dan mulai menyerang Van Helsing yang mereka pikir monster Frankenstein berada di dalam gerobak.
Gerobak yang dibawa Van Helsing itu pun terjatuh ke dasar jurang karena jembatannya terputus. Saat itulah Verona berniat menyelamatkan gerobak tersebut karena berpikir monster Frankenstein berada di dalamnya. Namun naas, gerobak tersebut hanya berisi pancang perak yang saat itu sengaja disiapkan untuk membunuhnya. Akhirnya Verona pun mati dan Alera sendiri langsung pulang menemui Dracula. Setelah itu Van Helsing menyusul kereta yang dibawa Anna dan Karl. Namun tanpa diduga, serigala jadi-jadian kemarin datang lagi menyerang mereka. Makhluk buas itu pun meloncat dan berniat menerkam Van Helsing. Sedangkan Van Helsing sendiri berusaha menembaknya dengan peluru perak. Dari insiden itu, Van Helsing mendapat cakaran dari makhluk buas tersebut. Sedangkan makhluk itu pun berubah ke wujud Vulcan yang kemudian tewas. Saat itulah Alera pun datang menculik Anna. Keesokannya Van Helsing, Karl, dan monster Frankenstein akhirnya sampai di Roma. Dan siapa sangka Alera tiba-tiba muncul dan membuat sebuah kesepakatan dengan menukar Anna dan monster Frankenstein. Van Helsing pun sepakat dengan tawaran tersebut asal pertukaran itu dilakukan di tempat ramai. Namun sebenarnya Van Helsing tidak ingin menyerahkan monster Frankenstein tersebut dan berencana menyembunyikannya di sebuah pemakaman. Singkat cerita, malam pertukaran yang dijanjikan pun tiba. Di sana kita bisa melihat Anna sedang berdansa dengan Dracula. Dracula sendiri mengetahui jalan pikiran Van Helsing yang tak ingin menyerahkan monster Frankenstein. Untuk itulah diam-diam Dracula menyuruh pelayannya untuk mencari monster tersebut. Van Helsing dan Karl kemudian datang ke tempat tersebut dan berhasil merebut Anna dari Dracula. Dan tak lama kemudian pelayan Dracula pun berhasil mendapatkan monster Frankenstein tersebut. Van Helsing, Anna, dan Karl kemudian menerobos jendela untuk menghindari kejaran para vampir dan bergegas menyusul monster Frankenstein. Namun sayang 1000 kali sayang, Van Helsing terlambat dan hanya bisa berjanji bahwa dirinya akan menyelamatkan monster tersebut dari Dracula. Saat itulah efek dari cakaran makhluk jadi-jadian tempo hari mulai bereaksi dan segera akan merubah wujud Frankenstein. Mereka bertiga kemudian balik ke rumah Anna untuk mendapatkan petunjuk keberadaan Dracula, karena saat itu Dracula sudah meninggalkan puri Frankenstein. Berdasarkan informasi sejarah yang terdapat di rumah Anna, Karl menjelaskan bahwa Count Dracula sebenarnya adalah anak Raja Valerius the Elder, yakni kakek moyangnya Anna. Dalam sejarahnya, Dracula berhasil dibunuh oleh tangan kiri Tuhan pada tahun 1642. Di alam lain, Dracula kemudian membuat perjanjian dengan iblis untuk hidup kembali, yang kemudian bereinkarnasi menjadi salah satu anak dari Raja Valerius tersebut, yang aslinya bernama Count Vladislius Dracula. Raja Valerius yang mengetahui salah satu keturunannya adalah vampir kemudian meminta pengampunan Roma dan membuat kesepakatan bahwa dia harus menghabisi Dracula agar keturunannya kelak selamat. Namun ternyata Raja Valerius tidak membunuh anak vampirnya tersebut dan hanya membuangnya ke dalam sebuah banteng beku yang hanya bisa dimasuki dengan satu pintu tanpa bisa kembali. Saat itulah Van Helsing ingat perkataan Anna tentang ayahnya yang sering menatap sebuah lukisan dan kemungkinan lukisan tersebut menyimpan jawabannya. Van Helsing lalu memberikan potongan kecil yang diberikan pendeta sebelum berangkat ke Transilvania, yang ternyata adalah bagian terpotong dari lukisan tersebut. Karl kemudian menyelesaikan kalimat sakral yang ada di lukisan tersebut dan seketika merubahnya menjadi sebuah pintu kaca yang bisa dimasuki. Mereka lalu memasuki pintu kaca tersebut dan seketika itu juga sudah berada di sarangnya Dracula.
Di sana mereka bertemu pelayan Dracula yang bernama Igor, yang dulunya adalah pelayan Profesor Frankenstein. Mereka juga menemukan monster Frankenstein yang disekap dengan batu. Saat itulah monster Frankenstein mengatakan bahwa Dracula punya penawar serigala jadi-jadian. Igor pun langsung dipaksa untuk mengantar Anna dan Karl mengambil penawar tersebut. Sedangkan Van Helsing sendiri berusaha menyelamatkan monster Frankenstein. Violet. Mana ya? Namun akhirnya Anna dan Karl terperangkap di ruangan penawar tersebut dan didatangi oleh Alera. Anna kemudian mendorong tempat di mana penawar itu ditaruh yang ternyata berisi air keras. Anna kemudian menyiram sisanya untuk menghancurkan pagar ruangan tersebut dan menyuruh Karl membawa penawar tersebut kepada Van Helsing. Sementara itu Van Helsing akhirnya sampai di atap gedung di mana monster Frankenstein diikat. Belum sempat membuka ikatan monster tersebut, petir pertama menyambarnya dan membuat Van Helsing terpental. Ternyata memang tak main-main, listrik yang dihasilkan dari tubuh monster tersebut memang sangat kuat. Wajar jika dia adalah kunci sukses mesin ciptaan Profesor Frankenstein. Dracula yang tak sengaja melihat Van Helsing sedang berusaha melepaskan monster Frankenstein langsung menyerang Van Helsing dengan mode monsternya. Dan tak lama kemudian petir kembali menyambar monster tersebut untuk kedua kalinya. Dan ini berarti keturunan Dracula berhasil menetas dengan selamat dan tak akan mati lagi seperti sebelumnya, kecuali hanya dengan membunuh Dracula itu sendiri. Sedangkan monster Frankenstein sendiri akhirnya terpelanting keluar gedung. Untungnya saat itu dia berhasil meraih kabel listrik dan mengayun menuju Karl di mana saat itu sedang dikejar-kejar oleh Igor. Karl pun akhirnya selamat, sedangkan monster Frankenstein sendiri tergantung di bawah jembatan dan meminta tolong dengan Karl. I want to live. Help me. Karl kemudian mendorong api obor yang membuat kabel pegangan Frankenstein tersangkut, sehingga monster itu pun berhasil mengayun ke tempat di mana Anna sudah hampir dibunuh oleh Alera. Sementara itu Van Helsing akhirnya kembali bangkit setelah sebelumnya sempat terjatuh, dan kini harus adu jotos dengan Dracula. Satu hal yang tidak diketahui oleh Dracula bahwa Van Helsing kini sudah terinfeksi oleh serigala jadi-jadian. Dan saat jam 12 malam perubahan sempurna Van Helsing pun terjadi. Tentu saja hal tersebut membuat Dracula ketakutan, karena yang bisa membunuhnya adalah serigala jadi-jadian tersebut. Sementara itu monster Frankenstein sendiri mencoba menahan serangan Alera dan menyuruh Anna secepatnya menyuntikkan penawar serigala jadi-jadian tersebut. Anna kemudian meminta Karl melempar penawar tersebut saat dia menggelantung dengan kabel listrik. Namun belum sempat mencapai tempat di mana Van Helsing berada, Alera tiba-tiba muncul kembali dan menyerang Anna. Anna kemudian terlempar jauh. Melihat hal itu, Karl kemudian menyusulnya dan memberikan Anna pasak perak untuk membunuh Alera. Alera pun akhirnya tewas di tempat. Sementara itu, pertarungan Van Helsing dan Dracula sudah hampir puncaknya, di mana saat itu kita bisa melihat Dracula sudah berdarah-darah dan sudah tak berdaya. Tapi sayangnya tubuh Van Helsing kembali normal karena bulan purnama ditutupi awan. Disinilah kita bisa melihat kenapa bandit tak pernah bisa menang, karena kebiasaan angkuhnya dan selalu mengulur-ngulur waktu. Hingga akhirnya purnama kembali muncul dan sekaligus merubah tubuh Van Helsing dan langsung membunuh Dracula tanpa mau berleha-leha. Tak lama kemudian Anna pun muncul untuk menyuntikkan cairan penawar. Tapi Van Helsing yang tak sadar saat di mode serigala jadi-jadian tersebut menyerang Anna, sehingga membuatnya tewas di tempat juga. Namun hal baiknya penawar itu ternyata berhasil disuntik kepada Van Helsing. Van Helsing pun meraung karena meratapi kematian Anna karena ulahnya.
Di akhir film kita bisa melihat Van Helsing dan Karl membuat upacara kematian untuk Anna. Sedangkan monster Frankenstein sendiri dengan sebuah rakit mengarungi lautan untuk melanjutkan hidup. Dan film pun akhirnya selesai.